Oke, ya jadi temanya hari ini adalah unshaken atau tidak tergoncangkan. Kenapa? Semua hari-hari ini sedang digoncang dan itu memang sudah ada di dalam firman bahwa pada akhir zaman semua akan digoncangkan. Dan hari ini kesehatan sedang tergoncangkan, banyak orang mulai sakit. Ekonomi juga sedang tergoncangkan, banyak orang ada masalah dalam ekonomi. Dan ujung-ujungnya keluarga juga banyak digoncangkan, angka perceraian meningkat. Apalagi di Bandung dan Jawa Barat, kalau saudara tahu beritanya itu sampai ngantri. Orang bukan antri sembako, tapi orang antri untuk bercerai. Kenapa? Ya karena semua ekonomi lagi digoncang, ini lagi digoncang, semua orang lagi banyak yang stres. Tapi hari ini saya mau kasih satu tips buat saudara, bahwa yang Tuhan mau adalah we are unshaken. Kita tidak tergoncangkan. Dan untuk tidak tergoncangkan, sebetulnya caranya gimana? Pohon supaya dia tidak tergoncangkan, dia harus punya akar yang kuat. Bangunan nih untuk tidak tergoncangkan, bangunan itu harus punya fondasi yang kokoh. Karena itu yang saya mau bagikan bagi saudara adalah kita harus punya fondasi atau akar yang kuat di dalam Kristus. Dan itulah tema yang saya mau bagikan hari ini. Sedikit review dulu buat saudara. Terakhir saya bagikan tentang cerita dari Ayub, dari kitab Ayub. Dan inilah yang mungkin hari-hari ini sebetulnya menjadi yang terjadi di dunia. Banyak orang di tengah semua kegoncangan itu, mereka selalu tanya ke Tuhan. Pertanyaannya adalah why? Kenapa ya Tuhan kok begini ya? Yang paling itu ya kenapa ya ada virus corona? Kenapa ada masalah ini jadinya saya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Dan begitu juga dengan Ayub. Dan saya udah cerita waktu itu Ayub tanya ke Tuhan juga, kenapa ya Tuhan? Saya nggak salah apa-apa, kok tiba-tiba semua harta saya habis, anak saya meninggal, bahkan saya juga jadi sakit. Terima bisu-bisu ini dan itu, kenapa ya gitu. Dan Tuhan tidak menjawab Ayub secara langsung jawabannya. Tapi yang menarik kalau kita pelajari kitab Ayub, Tuhan menjawab dengan kasih tahu Ayub siapa eksistensi daripada dia. Siapa sih Tuhan yang Ayub sedang sembah. Makanya Tuhan cerita, di kitab Ayub itu ada cerita. Diceritakanlah tentang penciptaan, tentang bagaimana dunia itu ada, tentang alam semesta, tentang jagat raya, tentang galaksi, tentang apa yang ada di laut, tentang binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, dan tentang segala kedahsyatan yang Tuhan bisa buat. Dan buat Ayub itu jauh lebih dari cukup. Kenapa? Akhirnya Ayub bilang apa? Now I know. Sekarang aku tahu. Aku tahu apa? Aku tahu siapa itu Tuhan. Makanya kalau kita hari ini juga sedang bertanya ke Tuhan, why? Sebetulnya yang penting dari hidup kita bukan bertanya tentang kenapa. Tapi yang penting dari hidup kita adalah saudara perlu tahu a who, not a why. Tentang siapa, bukan tentang mengapa. Bukan apa yang sedang terjadi, tapi yang jadi fokus kita adalah pribadinya yang sedang membuat semua itu terjadi. Makanya saya ingetin lagi quotes yang saya buat, saya bilang di situ, life is not about something happen. Hidup ini bukan tentang sesuatu yang sedang terjadi atas hidup kita. But life is about someone who makes that happen. Tapi hidup ini adalah tentang seseorang yang justru sedang membuat segala sesuatu bisa terjadi. Memang seperti Ayub, yang membuat kejahatan atau hal yang buruk itu adalah iblis. Tapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Dia mau jawab tuh Ayub, dia ceritain semua tentang Tuhan. Ketika Ayub berfokusnya kepada Tuhan. Begitu juga hidup ini. Dan di akhir daripada kitab Ayub, akhirnya pasal terakhir, Ayub 42. Ayub akhirnya bilang apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu kita ngerti tentang Tuhan itu kata orang. Katanya, kata pendeta, kata orang tua, kata teman, kata ini, kata itu. Tapi Ayub bilang sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Tapi aku sekarang betul-betul ngerti siapa Tuhan yang aku sembah. Dan kalimat yang luar biasa di pasal yang sama, Ayub mengakui. Akhirnya dia bilang apa? Now I know. Sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Wow, ini pengakuan yang luar biasa dari Ayub. Statement yang luar biasa. Aku tahu bahwa Tuhan yang aku sembah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang Tuhan rencanakan tidak akan pernah gagal. Ini ayat yang saya pegang sejak saya kecil nih.
Salah satu ayat favorit saya. Saya tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Atas hidup saudara juga. Amin. Nah, makanya dari situ kita bersyukur hari ini. Kenapa? Kita hidup jauh setelah Ayub. Karena sekarang sebetulnya kita hidup tanda kutip lebih mudah. Kenapa? Ayub tidak pernah lihat siapa Tuhannya. Kenapa? Karena Yesus belum turun jadi manusia. Sekarang kita sudah tahu siapa itu Tuhan. Karena Tuhan sudah jadi manusia. Makanya hari ini sebetulnya kita lebih gampang untuk bisa mengerti tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Di mana itu? Ya di Alkitab. Itulah Injil, itulah berita tentang Yesus. Makanya Injil itu di Roma 1 ayat 17, ayat 16, 17 dibilang Injil itu kekuatan Allah. Apa kekuatannya? Daripada Tuhan kita perlu tahu Injil, gospel, berita tentang kabar baik. Itulah gospel. Injil adalah kabar baik. Makanya yang Paulus mau, di kitab Roma dia bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di tengah semua yang sedang terjadi, kegoncangan yang sedang terjadi, saya harap kita bisa punya keyakinan yang kokoh tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Kenapa? Karena Injil, dengan kata lain gospel, the good news, berita kabar baik itu, itulah kekuatannya. Sebab di dalamnya, dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. The truth of God, tentang kebenaran, tentang siapa Tuhan itu. Yang bertolak dari iman, gimana cara meresponi Injil, gimana caranya kita bisa mengerti tentang itu semua, pakai iman. Iman adalah apa? Percaya. Jadi iman itu bukan cuma melihat dulu, tapi kita percaya dulu. Percaya lewat apa yang kita baca dalam Injil. Itulah kekuatan yang luar biasa. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan, kita hidup oleh iman. Kita hanya hidup oleh karena kita percaya kepada Yesus. Tapi sekali lagi kita bersyukur. Karena apa? Kita hidup setelah Yesus. Ayub dia nggak bisa lihat itu Yesus. Dia nggak tahu Tuhan siapa. Tapi Tuhan bisa datang dan jelaskan. Kita sekarang sudah tahu. Itulah Injil. Jadi saya berharap saudara baca lagi lebih banyak firman. Supaya kita lebih lagi mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Makanya Paulus bilang di Filipi 3 ayat 10. Dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dalam hidup ini, I want to know Christ. And the power of His resurrection. Cuma satu, aku mau untuk tahu tentang Kristus. Nah, bahkan di Filipi 3 ayat 10 tadi bahasa sehari-harinya bilang, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Satu-satunya, kata Paulus. Yang saya mau cuma kenal. Saya dari kecil udah Kristen. Mungkin begitu lahir juga udah Kristen itu. Kalau ada KTP-nya mungkin umur 1 tahun udah pasti Kristen tuh. Papa saya pendeta. Dari kecil papa mama guru sekolah minggu. Jadi rasanya nggak pernah bolos tuh. Ke sekolah minggu, ke gereja tuh. Dan saya ngerasa udah tahu banyak juga tentang Tuhan. Saya udah tahu banyak, udah kenal lah. Tapi kalau Paulus dia bilang apa? Satu-satunya yang saya ingin supaya saya mengenal Kristus. Dan akhir-akhir ini Tuhan mulai bukakan banyak hal. Ternyata sangat banyak yang saya belum tahu tentang Kristus. Dan itulah saya mulai merasa kenapa ketika ada masalah kok saya masih tergoncangkan ya. Kenapa ketika ada masalah kok masih bisa stres ya? Karena saya kurang kenal. Dan saya juga mau kejar seperti apa yang Paulus bilang. Saya mau supaya mengenal Kristus. Dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Dan mengalami itu kuasa kebangkitan yang ada di dalam saya. Dan mengalami. Bahkan di 1 Korintus Paulus bilang apa? Sebab aku memutuskan. Jadi Paulus ternyata ambil keputusan. Keputusan apa? Untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai Kristus Yesus. Yaitu ia yang disalibkan. Paulus saya yakin gak suka gosip tuh. Yang dia bicarakan apa? Dia gak mau tahu urusan ini dan itu, ini dan itu. Bahkan kalau dia hidup sekarang mungkin dia bilang gini. Gua gak mau tahu tentang COVID.
Gak mau tahu semua itu. Yang dia bilang apa? Aku cuma memutuskan, gak mau tahu apapun selain mengenai Kristus Yesus. Selain tentang Yesus saja. Jadi fokus kehidupan dia begitu tajam. Dia hanya mau tahu tentang Yesus. Dan apa? Terus yang dia mau yang satu-satunya yang diinginkan, ya kenal Kristus itu aja. Makanya kita ayo sama-sama. Yang kita sedang belajar tiap 2 minggu Zoom adalah saya bagikan siapa sih Kristus itu. Dan itu jadi kekuatan buat kita. Dan di Filipi 3 ayat 7-nya kemudian bilang apa? Bahkan Paulus sampai bilang apa? Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dia bilang apa yang mungkin dulu untung nih gini, aduh sekarang ku anggap rugi. Malahan segala sesuatu itu apa? Semua hal bahkan. Segala sesuatu, apapun. Harta, kekayaan, ketenaran, popularitas, apapun katanya. Ku anggap rugi. Dibandingkan apa? Dibandingkan pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia, jauh lebih mulia daripada semuanya itu, segala sesuatunya itu. Pengenalan akan Kristus, kita bisa step by step jauh lebih mengenal Kristus. Itu jauh lebih mulia daripada apapun. Bahkan katanya, oleh karena Yesus Kristuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Luar biasa. Paulus sebetulnya kasih clue di sini. Apa yang membuat dia bisa kuat di dalam Kristus. Dia tidak takut menghadapi apapun. Bahkan kematian yang sudah menunggu di Roma, dia hadapi, dia yang pergi ke Roma. Waktu orang-orang sahabat-sahabatnya bilang, kamu kalau ke Roma kamu pasti mati. Dia nggak takut tuh. Dia datangin sengaja Roma. Kenapa? Karena aku harus memberitakan Injil kepada Kaisar. Kenapa Paulus bisa punya kekuatan yang begitu luar biasa? Bahkan apa? Kita bilang kan berapa kali didera, berapa kali karam kapal. Dia pernah dirajam, ditimpukin orang pakai batu sampai hampir mati juga. Di Filipi juga dia di penjara itu sama Silas. Kok dia nggak takut ngadepin itu semua ya? Kok tidak tergoncangkan imannya ya? Cuma satu jawabannya, karena apa? Pengenalan akan Kristus itu begitu kuat buat Paulus. Wow. Jadi kekuatan kita ada pada pengenalan akan Kristus. Untuk kita bisa tidak tergoncangkan. Untuk kita bisa unshaken. Kita harus punya real faith in our faithful God. Kenapa kita bisa percaya ke Tuhan? Kalau kita sama-sama, kita mau percaya ke orang, nggak segampang itu juga kita percaya ke orang. Kita harus kenal dulu itu orang, semakin kita kenal, semakin kita percaya. Dan kalau kita semakin kenal Tuhan, juga semakin kita percaya, semakin kita bisa beriman. Dan hari ini saya mau bagikan sifat kalau bisa dibilang, dari Tuhan yang begitu luar biasa, yang kalau saudara kenal, itu yang akan membuat saudara tidak tergoncangkan, yaitu faithful, atau setia. Jadi milikilah iman kepada Tuhan yang setia. Saya dapat ini satu kali, saya punya masalah besar. Tuh, saya ingat betul. Dan waktu itu saya juga hampir nggak tahan, saya bilang, aduh. Dan saya ingat waktu itu saya ke kamar mandi, saya mau nangis di kamar mandi. Dan waktu saya masuk kamar mandi, saya mau nangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya punya masalah besar gini, Tuhan? Kenapa saya ngalami ini, Tuhan? Kenapa? Mungkin kayak Ayub lah begitu. Tiba-tiba seperti Tuhan ngomong. Tuhan bilang apa? Tenang. Because I am a faithful God. Wow. Sesuatu yang waktu itu buat saya kok ini sesuatu yang baru ya. Aneh ya. Kalau Tuhan bilang I love you itu mungkin biasa lah gitu. Tenang, I love you. Oke. Tapi kali itu Tuhan bilang apa? I am a faithful God. Langsung setelah itu saya mau nangis nggak jadi tuh. Langsung saya cari handphone, saya cari ayat. Saya buka dan saya searching. Dan saya dapat ini tentang apa sih faithful. Saya mulai merenung. Apa faithful? Ya asal katanya sebenarnya gampang aja. Faithful. Faith-nya full. Itu ya, itu bahasa gampangnya lah.
Faith, iman, full, penuh. Jadi faithful itu apa? Ya imannya penuh. Tuhan bilang, kamu beriman, percaya. Kamu tahu nggak gimana supaya iman kamu bisa penuh? Tuhan bilang, kamu harus tahu bahwa I am faithful. Bahwa aku apa? Setia. Faithful. Bahasa Inggrisnya ini artinya dari kamus nih. Adalah full of faith. Penuh oleh iman. Or having faith, atau punya iman. Disposed to believe, cenderung untuk bisa percaya, terutama kepada declaration and promises of God, terutama kepada setiap janji-janji dari Tuhan. Dan waktu saya searching, saya dapetin kalimat ini, dan kalimat ini betul-betul jadi kekuatan buat saya. Dikatakan di sini, God is too faithful to fail. Bahwa Tuhan itu terlalu setia untuk bisa gagal. Wow, things may not always go your way. Banyak hal yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. But rest assured, God will make everything okay in the end. Wow. Tapi kamu tenangkan hatimu di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, katanya. Segala sesuatu okay pada akhirnya. Kenapa? Tuhan bilang, karena aku adalah Tuhan yang setia. Kamu tahu nggak, aku ini Tuhan yang setia. I am a faithful God. Dan waktu saya searching kata kesetiaan Tuhan, kata setia, saya menemukan banyak sekali ayat dalam firman. Dan itu betul-betul jadi kekuatan waktu saya ngadapin kesusahan ini. Melewati semua masalah itu. Salah satu ayatnya di 2 Tesalonika 3:3. Dikatakan, but the Lord is faithful. Tetapi Tuhan adalah setia. Karena Tuhan setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bahasa Inggrisnya jauh lebih keren. Karena Tuhan setia, He will strengthen, Dia akan menguatkan and protect you from the evil one. Dan Dia akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat, dari si jahat. Tenang, Tuhan bilang. Aku itu setia. Kamu siapa? Kalau kamu sadar kamu adalah anakku. Kalau saya punya anak, saya selalu akan berusaha tolong setiap masalah yang dia punya. Anak saya kalau ada masalah pasti datang ke saya. Ini gimana, Dedi? Ini gimana? Gitu. Kalau enggak ke istri saya. Ini Mami gimana? Dan apa? Saya akan berusaha. Dan yang saya berusaha juga, saya berusaha protect. Melindungi dia dari semua hal yang jahat. Dan Tuhan bilang apa? Kalau kamu juga begitu, aku lebih daripada itu. Kamu pikir kalau kamu menghadapi kesusahan atau serangan daripada iblis, aku cuma diam, katanya. Tidak, karena aku adalah Tuhan yang setia. Wow. Di Yesaya saya temukan lagi. Ini dari perjanjian-perjanjian lama dulu. Tuhan bilang apa? For the Lord is a faithful God. Berkatilah Dia yang apa? Yang mau tunggu atas setiap pertolongannya. Kamu akan diberkati karena aku adalah Tuhan yang setia. Tapi mungkin saudara bilang, wah tapi saya udah ngalami hal yang susah nih. Kok saya bisa ngalami ya ini bisa terjadi atas hidup saya ya? Dan kalimat ini bagus. Sometimes, kadang-kadang, God will let you walk into uncomfortable situation. Kadang-kadang, Tuhan akan izinkan kita untuk kita bisa mengalami situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Ayub juga mengalami tuh hal yang tidak mengenakan bagi dia. Tapi disitulah justru kita bisa apa? Berpegang erat kepada Tuhan. Don't be anxious. Jangan khawatir. Jangan meragukan Dia. Kenapa? Di tengah masalah, justru He is about to show you He is faithful. Di tengah masalah itu justru Dia akan menunjukkan kepada kita kesetiaannya Dia. Gimana kita bisa tahu Tuhan setia kalau kita nggak pernah mengalami masalah? Tapi ketika kita mengalami masalah, ternyata apa? Tuhan terus menolong kita tuh. Berarti apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dan di tengah itu semua, ada satu lagu yang begitu menguatkan saya. Dan inilah lagunya. Jadi tadi begitu saya dengar itu, bahwa apa Tuhan bilang, kekuatannya cuma bilang apa? Aku adalah Tuhan yang setia. Dan setelah itu apa? Tuhan tiba-tiba kasih lagu tuh. Lagu yang mungkin saudara juga tahu. Lagu ini begitu menguatkan saya. Inilah lagunya. Saudara bisa ikut nyanyi. Dan saudara bisa renungkan setiap kata-katanya. Apa
setia-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya, sebuah lagu yang begitu bagus. Tuhan ingati saya apa? Aku setia. Kau tunjukkan kasih setia. Dan ternyata ada dua hal yang memang kita perlu tahu siapa sih Tuhan kita itu. Makanya ini ayat di dalam Keluaran 7 ayat 9. Tuhan bilang apa? Understand. Kita harus ngerti. Kalau saudara belum ngerti, hari ini saya harap saudara ngerti. Therefore, understand. Karena itu, kamu harus ngerti. That the Lord your God is indeed God. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah betul-betul Tuhan. Itu satu hal dulu. Satu poin dulu. Siapa Tuhan yang kita sembah? Dia betul-betul Tuhan. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan jagat raya. Dia Tuhan. Very powerful. Dan bukan cuma Dia Tuhan yang berkuasa. He is the faithful God. Dia juga adalah Tuhan yang setia. Dan kalimat berikutnya bagus sekali. Who keeps his covenant for 1,000 generation. Yang memegang perjanjiannya. Sampai apa? Ribuan generasi. Wow. Bayangin jadi ini apa? Sampai dunia kiamat lah. Dengan kata lain. Dia adalah Tuhan yang memegang his covenant. Perjanjiannya. Makanya saudara perlu tahu, Alkitab yang kita punya, itu ditulis apa? Perjanjian baru dan perjanjian lama. Itulah covenant-nya, itulah perjanjiannya. Dan Tuhan adalah setia, Dia menggenapi semua perjanjian. Dengan kata lain, apa yang saudara baca dalam firman, percayalah itulah yang Tuhan janji. Dan apa? Dia Tuhan yang setia and lavishing. Lavishing itu adalah Dia begitu, wah kasih, begitu banyak. Apa? His unfailing love. Dia kasih begitu banyak kasihnya yang tidak terbatas. Buat kita yang mengasihi Dia. Jadi apa? Makanya seringkali kesetiaan Tuhan itu nyambung dengan yang namanya kasih. Kasihnya Tuhan yang tidak bersyarat, tidak terbatas. Tadi saya bilang, karena saya begitu mengasihi anak saya, makanya saya setia. Setia apa? Setia menjagai, setia menolong. Setia melakukan segala sesuatu bagi anak saya, karena saya begitu mengasihi. Makanya selalu dikatakan istilahnya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Selalu begitu. Tadi lagu tadi juga bilang apa? Kau tunjukkan kasih setiamu. Kasih setia. Kasih setiamu lebih dari hidup. Wow. Kasih setia. Ini dua sifat yang perlu kita tahu dulu. Saudara perlu betul-betul nangkep ini. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, sangat mengasihi kita, karena itulah Dia setia pada kita. Dan God may change your direction, but never His promise.
terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan itu memang mengubah direction, mengubah arah kehidupan kita. Seringkali Tuhan ngubahin apa yang kita mau, arahnya itu seringkali sepertinya kok berubah ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah mengubah setiap janjinya atas hidup kita. Janji Tuhan adalah iya dan amin, karena Dia Tuhan yang setia. Sekali Dia bikin covenant, sekali Dia bikin perjanjian, Dia adalah Tuhan yang memegang janji. Makanya kita perlu tahu, nanti ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya juga akan saksikan. Ada beberapa juga yang sudah bilang saya mau bersaksi. Saudara lihat bagaimana mungkin Tuhan merubah arah hidupnya, tapi Tuhan tidak pernah mengubah janjinya yang Dia pernah katakan dalam firman-Nya. Di Mazmur 145 ayat 13-14 Dia bilang apa? The Lord is faithful to all His promises. Makanya Dia bilang, aku adalah Tuhan yang setia kepada semua janji-janjiku. Bahasa Indonesianya ya, pemerintahanku tetap sepanjang masa. Saudara perlu tahu, pemerintahan Tuhan di dunia ini tetap selama-lamanya. Siapa yang berotoritas selama kita hidup di dunia? Tuhan, bukan setan. Kalau Tuhan bilang no, setan gak bisa apa-apa. Asal tahu aja itu. Karena Tuhan bilang sekarang apa? Segala otoritas sudah ada di tanganku. Otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Makanya pemerintahan Tuhan tetap sepanjang masa. Kekuasaan Tuhan bertahan turun-temurun. Tuhan setia kepada semua janjinya. Tuhan setia. Ia penuh kasih dalam segala perbuatannya. Selalu setia kasih. Tuhan menolong orang yang dalam kesusahan. Ia menegakkan orang yang tertunduk. Kalau hari ini saudara orang susah, orang lagi susah nih, tenang. Ayatnya bilang apa? Tuhan menolong. Tapi belum, Mbak. Tenang. Kalau saudara percaya Tuhan setia, saudara nggak akan khawatir dengan hal itu. Pertolongan Tuhan adalah pasti. Kenapa? Lihat ini Tuhan janji. Ini di Mazmur Tuhan bilang apa? Tuhan menolong orang yang dalam kesusahan. Saudara orang kesusahan, tenang. Tuhan pasti menolong. Amin. Katakan amin yang keras. Amin. Itulah. Percaya nggak? Kan ini Tuhan yang ngomong. Ia menegakkan orang yang tertunduk. Bahkan apa? Di tengah COVID ini sering orang baca Mazmur 91. Dan saudara tahu Mazmur 91 ayat 4 ada kalimat apa? Yang mungkin kita udah sering ya. Sampai kita juga nggak nyadar. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Tenang, kata Tuhan. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kita berlindung di bawah sayapnya Tuhan. Berarti apa? Protection. Tadi dibilang apa? Di dalam kasih setia Tuhan ada perlindungan. Dan ternyata ditulis lagi di Mazmur ini. 91. Lihat. Kesetiaannya. His faithfulness. Kesetiaan Tuhan. Seperti apa? Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus. His faithful promises. Jadi bukan cuma kesetiaannya, tapi bahasa Inggrisnya dibilang apa? Kesetiaan Tuhan terhadap semua janjinya, itu adalah your armor. Armor itu adalah persenjataan. Wow, and protection. Saudara tahu perlindungan saudara dan senjata saudara di tengah masalah ini yang ditulis oleh Mazmur 91 itu apa? Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Itulah senjata saudara menghadapi kehidupan sekarang ini. Di tengah kehidupan sekarang ini senjata kita dan perlindungan kita itu adalah apa? Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Kalau saudara tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia terhadap janjinya, saudara bisa pegang setiap firman. Dan saya bisa buktikan, setiap orang yang percaya, believe, faith, percaya, faith-nya full, percaya faithful kepada setiap janji Tuhan, we are safe. Tuh, kita tetap kuat. Itulah senjata kita, perlindungan kita. Kesetiaan Tuhan terhadap janji. Wow. Perjanjian baru sekarang. Lukas bilang, diberkatilah.
Blessed is she who believed that the Lord would faithful his promises to her. Ini dia ngomong kepada Maria, makanya dipakai kata she. Tapi itu sebenarnya kepada manusia lah, bisa diganti juga. Diberkatilah dia yang percaya, believe, bahwa Tuhan itu akan menggenapi janji-janjinya. For no words from God will ever fail. Karena tidak ada satu kata pun, no word, bukan pakai S ya. No word, tidak ada satu kata pun, satu janji pun dari Tuhan yang akan gagal. Gak ada tuh, saudara perlu tahu. Kesetiaan Tuhan 100%, 100% dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya 100%. Jangan ragukan itu. Semakin kita yakin, semakin kita terima setiap janji. Semakin kita ragu-ragu, katanya apa? Kalau kamu nggak punya iman, katanya jangan harap kamu terima apapun. Kalau kamu ragu-ragu, seperti yang diombang-ambing, kamu nggak akan terima apa-apa. Makanya jangan ragu dengan itu semua, katanya. Dan di Ibrani, dibilang apa? Penutup. Makanya we must continue to hold firmly to our declaration of faith. Makanya kita harus terus pegang erat kepada apa? Pengakuan daripada iman kita. Jadi iman itu apa? Diakui, dideklar. Kalau saudara percaya, saudara ngomong, Tuhan, aku percaya. Tiap pagi kita bilang, aku percaya. Tiap malam saya sama anak-anak juga selalu apa? Aku percaya. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Aku percaya bahwa apa? Berkat Tuhan akan mengikutiku seumur hidupku. Aku percaya apa? Tidak akan ada virus yang akan mengena. Aku percaya apa? Declare katanya. We must continue to hold firmly our declaration of faith. Percaya. Karena percaya kita adalah kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jangan khawatir itu. Declaration of faith, the one. Kenapa? Karena the one who made the promise is faithful. Karena dia yang membuat janji adalah setia. Karena kita punya Tuhan yang setia. Makanya apa? Kita bisa deklarasi. Kita ngomong. Jangan ragu-ragu. Apa yang firman ngomong? Ngomong. Tadi kita udah baca salah satu contoh tuh. Tuhan akan menolong orang yang dalam kesusahan. Tuhan, aku percaya. Aku dalam kesusahan. Engkau pasti tolong. Ngomong. Karena apa? Kita percaya bahwa dia yang membuat janji. Dia adalah setia. Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Dia pasti. Jadi, simpulan. God will never hold his promise back from being fulfilled in your life. Dia tidak akan menahan janjinya untuk bisa digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan gak akan pernah tahan itu. Kalau Tuhan udah berjanji semua yang ada dalam firman, itu akan digenapi. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan tuh sampai dia bilang apa? Tuhan, saya mau semua janji Tuhan dalam firman digenapi dalam hidup saya. Saya bilang, wah, saya juga mau ikut lah. Saya bilang juga begitu. Aku nggak akan meragukan semua janji Tuhan. Dan Tuhan janji justru kepada kita apa? Aku nggak akan pernah tahan semua janjiku terhadap kamu untuk tidak digenapi dalam hidup kamu. Aku janji semua akan digenapi. Kenapa? Karena di dalam Kristus, in Christ there are always yes and amen. Karena di dalam Kristus hanya ada ya dan amin. Amin. Yes. Gitu. Di dalam Kristus hanya ada ya dan amin. Jadi, hari ini you can trust God with tomorrow. Percayalah. Saudara bisa mempercayai Tuhan kita untuk hari depan kita. Untuk masa depan kita. Saudara bisa mempercayai Tuhan. Kenapa? Because He was faithful yesterday. Karena Dia sudah setia kemarin. Tuhan kita adalah God was faithful yesterday. God is faithful today. And God will be faithful tomorrow. Tuhan kita, saudara perlu tahu. Salah satu sifat Dia adalah Tuhan yang setia. Dia sudah setia kemarin. Dia sedang setia pada kita hari ini. Dan Dia juga akan tetap setia hari besok. Percayalah. Percayalah. Nanti kita akan dengar banyak kesaksian hari ini.
Kita akan lihat bagaimana kesetiaan Tuhan buat setiap orang yang percaya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan saya harap kesaksian demi kesaksian akan menjadi kekuatan buat kita. Kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kuasa. Dan Tuhan yang kita sembah, God is good all the time. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik setiap waktu. He never changes. Dia tidak pernah berubah. He is the same yesterday, today, and forever. Dan dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia selalu sama. Dia selalu setia. Dia selalu memegang janjinya. Dia selalu adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa kesaksiannya. Jadi, saya bacain dulu mungkin kesaksian yang ada di saya ya. Boleh, siap kok. Nah, saya buka dulu. Jadi ada kesaksian yang udah masuk di saya. Ini dari Andre di Sadewa. Dia cerita waktu Desember 2019, dia ada masalah dengan sesama teman kantornya di departemen produksi katanya. Dan dia adalah penanggung jawab di bagian laboratorium. Jadi ini dia kain kayaknya celup apa segala macam lah, kurang lebih gitu. Dan dia bilang teman kantor saya di bagian produksi itu suka nge-bypass saya tentang kerjaan di laboratorium. Jadi ada sedikit clash lah. Dan saat itu dia sempat marah karena ngerasa nggak dihargai dan bicara sama atasannya. Terus atasannya itu bilang, oh kalau gitu lebih baik saya pindahin kamu ke bagian yang nggak ada hubungan dengan bagian produksi. Dan di Desember 2019 itu dia mulai dipindahin ke bagian cost control yang nggak ada hubungannya dengan produksi. Jadi bagian cost, pembiayaan gitu. Dan waktu April itu kan mulai COVID tuh. Mulai akhirnya PSBB, mulai ditutup. Dan dia dirumahkan selama 2,5 bulan. Tanpa ada kejelasan dan kapan bisa kerja lagi di kantor. Sedangkan waktu itu teman-teman kantornya, itu yang bagian produksi, udah mulai kerja tuh. Wah, dia sempat deg-degan juga. Kenapa ya? Ini teman-temannya sebagian yang dari produksi udah mulai kerja, kok dia nggak kerja ya? Terus dia juga dengar bahwa dari teman-temannya dengar bahwa akan ada PHK juga di pabriknya ini. Akan ada PHK. Dan waktu itu dia sempat WA ke istri saya. Dia sharing, dia curhat ke istri saya, dia cerita, dia minta bantu doa, dukungan doa. Karena besoknya dia dipanggil ke kantor. Wah, dia udah pikir apakah akan di PHK nih. Kenapa udah 2,5 bulan nggak kerja, tiba-tiba sekarang dipanggil, dan banyak ada rumors bahkan ada PHK. Dan besoknya dia datang. Dan waktu datang, ya kita dukung doa sih waktu itu. Saya juga ikut dukung doa. Dan besoknya dia cerita, waktu dia datang, bosnya mulai cerita tentang situasinya. Memang perusahaan itu lagi nggak baik katanya dengan wabah corona ini. Jadi memang terpaksa ada pengurangan dari SDM, sumber daya manusianya. Memang betul akan terjadi PHK. Namun saat itu atasannya bilang apa? Dia malah bilang, ya saya masih membutuhkan kamu di pekerjaan cost control ini. Dan justru menawarkan untuk dia bisa masuk kerja lagi. Justru dipanggil untuk setelah 2,5 bulan nggak kerja, justru dipanggil untuk bisa mulai kerja lagi. Wow, ini yang luar biasa. Dan bersyukur akhirnya apa? Sampai hari ini dia masih bekerja. Sedangkan ada beberapa teman-temannya yang akhirnya kena PHK. Amin. Kita lanjut ya. Saya minta, ada yang mau bilang, ada yang mau kesaksian, Mbak Eva sama Benny. Halo, shalom. Shalom. Benny ada di Taiwan dan istrinya Eva ada di Bandung. Jadi bisa kesaksian sedikit bagaimana apa yang berkat Tuhan atau apa kesetiaan Tuhan di tengah semua yang dialami. Oke, silakan Ben. Oke, saya mau sedikit kesaksian. Jadi pekerjaan saya kan bekerja di bidang tour and travel. Kita tahu tour and travel terkena imbas COVID. Saya mulai akhir Januari sudah tidak ada grup, tidak ada tour dari Indonesia yang masuk ke Taiwan karena pemerintah Taiwan sudah menutup turis dari luar. Singkat cerita, bulan 2, bulan 3 saya sempat pulang ke Indonesia. Sampai bulan 4 pertengahan saya di Indonesia dengan nggak ada penghasilan, tapi
kita masih pakai sisa tabungan kita untuk biaya hidup selama 2,5 bulan pada waktu itu. Pertengahan bulan April saya kembali ke Taiwan. Saya harus dikarantina selama 14 hari karena karantina wajib dari pemerintah Taiwan. Lah, pada waktu karantina itu saya benar-benar nggak boleh ketemu siapapun. Jadi waktu saya habis buat di rumah aja, berdoa, banyak video call sama istri, sama anak. Tapi juga nggak ada penghasilan karena memang benar-benar tur habis mati, nggak ada tur sama sekali. Pada waktu itu tabungan juga sudah habis. Di pertengahan bulan 5, di akhir bulan 4 itu tabungan sudah habis. Saya sampai suruh istri saya untuk jual perhiasan untuk bayar cicilan mobil dan asuransi dan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah perhiasan dijual, di bulan April udah tertutup kebutuhan saya. Tapi saya langsung berpikir lagi, bulan 5 ini Tuhan, saya nggak ada pemasukan, uang dari mana? Di satu malam pas saya lagi video call dengan istri saya nangis. Saya sampai ngomong sama istri saya, berikut apa yang mau dijual lagi? Saya pakai handphone saya, iPhone XR. Saya bilang sama istri saya, handphone saya deh dijual. Saya mau cari pakai yang paling murah deh, supaya buat nutupin kebutuhan. Saya bilang sama istri saya pada waktu itu. Tapi malam itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Malam itu Tuhan kasih saya damai sejahtera. Tuhan kasih saya damai sejahtera. Pokoknya malam itu saya tidur dengan nyenyak. Besok paginya karena saya nggak ada kerjaan, saya nggak tahu mau ngapain, saya jalan-jalan ke supermarket. Tiba-tiba di dalam supermarket, Tuhan berbicara cukup jelas sama saya. Tuhan ngomong, cek rekening tabungan kamu. Nah, pada waktu itu saya cek rekening tabungan saya, ternyata ada uang masuk sejumlah 15 juta. Dan anehnya, 15 juta itu saya nggak tahu dari siapa. Seharusnya kalau orang transfer ke saya, misalnya Kosen transfer ke saya, kan otomatis nama Kosen muncul di rekening saya. Ini yang muncul nama saya sendiri, sesuai nama saya sendiri, Benny Wijaya gitu. Itu mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan buat kehidupan saya dan keluarga, sehingga sampai saat ini banyak pertolongan Tuhan. Saya sekarang ada pekerjaan yang cukup bagus di Taiwan. Tuhan cukupi semua kebutuhan saya dan keluarga. Amin. Wow. Saksian luar biasa. Silakan Kosen. Ya. Thank you, man. Saksian luar biasa bahwa Tuhan itu tetap setia, dan tadi dibilang apa? Tuhan menolong orang yang dalam kesusahan. Dan itu betul sekali. Saksian ini tadi siang saya baru dengar juga, hampir kejadian yang mirip itu dari Andre. Lady-nya ada, Lady mau cerita. Andre tadi siang kesaksian ke saya. Tadi Andre jadi telepon-teleponan dan dia bilang, saya juga sama. Ada tiba-tiba uang bisa masuk yang saya nggak pernah tahu, katanya. Maksudnya ini tuh salah atau nyasar gitu. Tapi waktu saya tanya ke orangnya, ini kenapa tiba-tiba saya ditransfer, katanya. Kenapa tiba-tiba uangnya ditransfer? Apa betul itu buat saya? Ternyata dia bilang betul. Kalau dari saya sendiri sih, dari 1 bulan terakhir ini dengerin Kosen sharing soal Ayub, lumayan sama gitu kasusnya saya sama Ayub. Kalau kemarin waktu saya yang 2 minggu lalu Kosen share itu saya nggak bisa dengar karena berisik banget, anak-anak berusaha tiba-tiba panas. Udah aja nggak bisa Zoom aja. Jadi saya baru dengerin setelah Kosen share tuh di WhatsApp, yang Kosen share itu kenapa Ayub bertanya-tanya kenapa saya. Di situ saya juga bertanya-tanya nih Kosen, kenapa saya yang mengalami banyak masalah ini, kenapa saya yang harus mengalami hal ini gitu. Cuman saya tahu di situ saya mendapatkan jawaban banget.
kenapa saya mengalami masalah ini. Di situ ya itu benar, kalau Tuhan tuh pengennya kita tuh berhubungan langsung sama Tuhan, bukan melalui dengar cerita orang ya Kosem ya. Saya sih memang sekarang masih belajar nih Kosem, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, karena waktunya banyak tercita banget sama keluarga, sama ya lumayan bisa baca Alkitab satu pasal, bukan satu pasal sih, satu perikop itu udah bersyukur banget ya. Bisa berdoa 5 menit itu udah waktu yang sangat berharga banget, itu bisa berdoa seperti itu. Nah, beberapa minggu lalu di rumah tuh jadi anak-anak tuh mulai sakit nih Kosen, tiba-tiba mendadak demam. Padahal kan di rumah nih, nggak kemana-mana, nggak mungkin kena virus, nggak mungkin sakit lah gitu, istilahnya semuanya udah steril gitu. Pas banget lagi Kosem khotbah tuh, kita udah pernah cerita sama Kosem yang cerita ini. Pas lagi dengan Kosem khotbah, jangan khawatir, jangan takut, tapi pas lagi saya telepon Anda nih, anak sakit nih, beliin obat gitu. Tiba-tiba dia yang mendadak, waduh gimana ya, kena COVID apa gimana gitu. Padahal di situ Kosem lagi cerita banget, jangan khawatir, jangan takut gitu. Tapi malah kita di situ yang lagi, wah gimana nih gitu. Kita yang malah jadi stres sendiri gitu. Tapi di situ diingetin lagi supaya jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan, doakan, imani kalau kita itu tidak sakit, imani kalau kita itu sehat sepenuhnya di dalam Tuhan, kita sehat gitu. Itu abis anak yang satu sakit, anak yang kedua sakit, anak yang ketiga sakit, saya juga sakit, tumbak. Dan di situ lumayan stres buat saya. Tapi saya bersyukur ada suami yang makin masih ada suami yang bantuin doain, obatnya dia doain. Pokoknya dengan obat ini Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan. Karena kita itu malam itu sudah bertekad kalau besok paginya ini anak Joshua nggak sembuh juga, masih demam gitu, karena udah hari ketiga mau masuk hari keempat, harus cepat ke rumah sakit. Tapi di situ malam Andre doain obatnya tuh, pokoknya Tuhan Yesus sembuhkan anak ini melalui obat ini, dan Tuhan benar sembuhin. Pagi-pagi kita memang agak lemes, ya udah deh, apa kita ke rumah sakit aja gitu. Cuman begitu kita masuk mobil, anak tuh tiba-tiba ceria aja, yeay kita mau pergi, dia pikir mau jalan-jalan gitu. Ternyata juga nggak jadi, kita turun lagi dari mobil. Itu anak-anak yang ya dia pikir mau jalan-jalan, ternyata nggak jadi. Turun lagi, pokoknya udah sembuh, sehat, hanya udah pulihin, pokoknya balik lagi deh ke mobil. Jadi akhirnya kita pulang lagi, baru masuk mobil udah turun lagi, nggak jadi pergi. Nah di situ benar-benar pertolongan Tuhan. Kita tuh harus ingat sebenarnya ya, kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin, ya kita harus percaya tuh, benar-benar percaya Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang jagain. Dari segi keuangan juga begitu, sama keuangan ya Andre juga, kita juga keuangan ya dari mana, tapi selalu ada aja yang Tuhan kasih lah. Pokoknya amazed lah kita sama cara Tuhan, sama jalan Tuhan. Dan satu lagi Kosem, saya diingetin nih, PSBB mah orang-orang pada nggak ke gereja ya Kosem, kan tadi kita malah nggak dengerin khotbah. Justru PSBB buat saya tuh malah jadi saya benar-benar dekat sama Tuhan ya. Ada virus nih, benar-benar buat saya mah anugerah, karena lagi zaman-zamannya ibadah kayak umum disatuin itu, saya malah sibuknya nganterin anak sekolah minggu, nangkringnya di sekolah minggu. Tapi semenjak ada PSBB ini saya jadi ada diulang-ulang lagi, saya benar-benar dapat kekuatan baru, baca firman Tuhan. Intinya baca firman Tuhan lah ya, bikin kita kuat lagi buat ngejalanin semua masalah-masalah yang ada ini gitu. Saya mau kesaksian beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Mei gitulah, tiba-tiba mulai dari leher itu ada
merah-merah gitu. Pertama 1, 2, bulat-bulat. Tapi kan saya cuekin aja lah, saya pikir nggak apa-apa lah, itu bukan hal yang berbahaya lah. Jadi beberapa hari kemudian tumbuh lagi banyak di punggung semua. Makin lama makin banyak, penuh semua satu punggung. Jadi kayak orang cacar gitu, tapi tidak ada airnya gitu. Terus beberapa hari kemudian tumbuh lagi semua di depan, sampai di perut-perut semua penuh. Waktu itu tuh saya lagi merenungkan tentang mau percaya fakta atau kebenaran firman gitu. Waktu terjadi saya rada, waduh Tuhan, ini langsung dihadapi dengan fakta nih. Faktanya badan saya semua kok bisa merah-merah gini, ada apa ya? Awal-awalnya sih nggak terlalu khawatir ya. Saya cuma mikir, aduh Tuhan, enggak lah, nggak apa-apa, saya percaya oleh bilur-bilurmu, saya udah sembuh. Tapi makin lama makin banyak. Terakhir untungnya tuh nggak, di tangan tuh nggak ada, cuma yang di daerah yang tertutup baju aja tumbuhnya. Terakhir malah ke paha. Waktu mulai ke paha saya tuh mulai sempat kepikiran juga, mulai khawatir karena lihat fakta kan, setiap hari kalau habis mandi, waduh, lihatnya kok badan saya merah-merah ya. Secara manusia kepikiran juga, akhirnya mulai khawatir, yang timbul tuh khawatir karena setiap hari diperhadapin dengan fakta. Akhirnya saya mulai search di Google, apa penyebab badan merah-merah, ini itu banyak di situ. Tapi saya nggak nemuin jawabannya. Malah terakhir bikin takut sendiri. Ada yang ngomong ciri-ciri orang kena COVID sekarang badannya merah-merah. Aduh, kata saya, masa sih? Terus akhirnya saya tanya teman, waktu itu ada teman dokter, saya ngomong, Ci, kenapa ya badan saya tuh merah-merah? Saya sempat fotoin juga ke dia. Terus dia ngomong, kamu itu habis beberes-beres nggak? Saya pikir, ya ada juga sih Ci, kan sempat nggak ada mbak anak-anak, jadi saya beberes-beres. Tapi habis beres-beres saya langsung mandi kok, semuanya bersih. Ya udah cobain aja minum obat, katanya. Dia kasih obat, minum sama salep. Akhirnya saya beli itu obatnya. Waktu itu minum 1 minggu lebih, dan memang rada hilang. Jadi salepnya saya nggak sempat pakai, udah rada hilang. Tapi pas obatnya habis, muncul lagi, munculnya lebih gede, lebih merah, dan sekarang malah gatel. Jadi saya tuh bingung kan, aduh kenapa ya Tuhan, kok ini badan saya mulai ketakutan lagi. Memang saat-saat seperti itu input itu sangat penting sih ya, yang saya rasain ya. Apa yang masuk ke pikiran kita, apa yang kita baca. Dan waktu itu saya cuma ngomong, Tuhan, saya mau percaya Tuhan, sekalipun ini faktanya badan saya merah-merah semua, satu badan. Saya mau percaya, belajar kebenaran firman-Mu lebih kuat dibanding fakta. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya tahu fakta ini adalah sementara, palsu. Saya tahu kebenaran firman-Mu itu lebih asli lah, lebih berkuasa. Jadi saya cuma ngomong gitu. Terus beberapa hari kemudian, ya salepnya juga saya nggak buka. Saya nggak mau pakai salep. Akhirnya saya balikin ke apoteknya, kan masih baru. Tapi nggak bisa balik uang. Ya udahlah, saya tukar minyak angin aja lah. Terus, tapi itu makin merah. Terus suami saya bilang, ya udah kamu minum lagi aja tuh obatnya yang waktu itu dikasih tahu, kan mending waktu minum obat. Tapi saya pikir, aduh kalau saya minum obat harus sampai berapa lama saya harus minum? Enggak, saya juga belajar sih. Jadi sepanjang itu saya cuma baca aja, bacanya ya firman sih. Kalau baca yang kadang ada juga khawatir itu, aduh kalau lagi khawatir tiba-tiba masuk, kepikir juga, Tuhan gimana ini kalau satu badan gimana. Tapi saya alihin lagi sama Tuhan, saya percaya kebenaran firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu aku sudah sembuh. Setelah beberapa waktu kemudian, saya lagi duduk-duduk itu, tiba-tiba tuh kayak di pikiran saya tuh dapet hikmat gitu, ada ngomong, ada suara, kamu jangan makan lagi minyak ikan. Hah? Minyak ikan omega 3.
Jadi memang saya tuh nggak pernah makan minyak ikan sebelumnya. Kalau berangkat tuh sering beli, tapi kalau beli itu selalu kasih ke orang tua, kasih ke saudara untuk mereka makan. Tapi saya sendiri males gitu makan. Tapi semenjak COVID ini, semenjak di rumah, kan banyak tuh saudara mau harus kuat, harus makan minyak ikan, harus makan vitamin. Jadi saya lihat di rumah kan banyak, jadi saya minum itu tiap hari, sehari 2 saya minum tuh dari semenjak Maret waktu di lockdown di rumah, minum terus. Tapi memang nggak ada dampak apa-apa. Munculnya bulan Mei, baru merah-merah. Kesatunya rada bingung juga sih, emang minyak ikan bisa bikin merah-merah? Tapi benar setelah seminggu saya berhenti, tidak bertambah merah-merahnya. Setelah 2 mingguan, mulai berkurang dan sampai saat ini hilang semua, total bersih, tidak berbekas. Dari situ lihat, luar biasa ya Tuhan ya. Kalau ke dokter, belum tentu juga mungkin dia bisa tahu itu penyebabnya minyak ikan. Ternyata, ya gitu sih. Saya tuh nggak cocok gitu, atau terlalu banyak saya minum, apa kondisi badan saya. Ya, di situ saya tahu sih, ya gitu. Memang kebenaran firman Tuhan, oleh biru-birunya saya sudah sembuh. Ya, kayak gitu sih.